Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Toto Rohimin dengan nomor induk mahasiswa 202113100042 dan ini teman saya. Saya Rina Fitriani dengan NPM 202113100029. Baik, di sini kami berdua akan memaparkan mengenai tugas manajemen proyek perangkat lunak tentang 3 hal. Yang pertama tentang RBS atau Rice Breakdown Struktur atau rincian resiko kerja. Kemudian berita acara dan penutupan proyek. Nah, tugas ini melanjutkan tugas sebelumnya, yaitu tentang Work Breakdown Structure atau struktur rincian kerja. Jadi di sini kami memilih salah satu di antara kami berdua, WBS-nya. Seperti itu. Jadi kita langsung saja ke penjelasan mengenai 3 hal tersebut. Baik, kita akan merujuk kepada WBS yang telah dibuat pada tugas sebelumnya. Nah, di sini kita akan menggunakan WBS ini menjadi sebuah RBS, kemudian menjadi suatu berita acara, dan terakhir penutupan proyek. Itu. Langsung saja kita ke penjelasan RBS-nya. Pengertian RBS. RBS adalah sebuah alat manajemen risiko yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan risiko dalam sebuah proyek berdasarkan kategori tertentu. RBS adalah struktur hierarkis yang memecahkan risiko menjadi beberapa tingkatan yang lebih terperinci untuk memudahkan identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko. Adapun manfaat RBS, yang pertama, identifikasi risiko yang lebih komprehensif. Yang kedua, mengelompokkan risiko yang sistematis. Yang ketiga, analisis risiko yang lebih efektif. Yang keempat, komunikasi yang lebih jelas. Yang kelima, pemantauan dan pengendalian risiko yang lebih baik. Mengenai definisi RBS telah disampaikan oleh sahabat atau teman kelompok saya, yaitu Rima Fitriani. Langsung saja kita melihat atau mengimplementasikan dari WBS menjadi RBS. Nah, di sini kami membuat diagram RBS karena dilihat dari referensi yang kami dapat di website atau di artikel-artikel bahwa bentuk RBS itu sering divisualkan seperti diagram gitu. Nah, jadi ini adalah RBS atau Rice Breakdown Structure mengenai sistem simpan pinjam pegawai PT XYZ. Nah, sini kita dikelompokkan ada 7 kelompok. Yang pertama itu ada manajemen proyek, kemudian kebutuhan dan perencanaan, kemudian ada desain, dan kemudian ada pengembangan, kemudian implementasi, lalu operasional dan dukungan, kemudian ada penutupan proyek. Jadi pada 7 kelompok ini memiliki sub-subnya masing-masing. Misalkan dari manajemen proyek itu ada inisiasi proyek, kemudian ada pembentukan, kemudian ada evaluasi,
kemudian ada penyusunan. Nah, ini saling berhubungan di antara keempat ini untuk memanajemen proyeknya. Kemudian ada kebutuhan dan perencanaan, yaitu identifikasi kebutuhannya itu seperti apa, kemudian ada analisis kebutuhannya seperti apa, kemudian ada penyusunan perencanaan, kemudian ada penjadwalan. Lalu di desain ada identifikasi. Sebelum kita membuat suatu desain, misalkan desain database, desain antarmuka pengguna, dan lainnya, otomatis kita harus identifikasi apa saja sih yang harus ada di sistem simpan pinjam tersebut. Lalu ada desain database, kemudian desain antarmuka pengguna. Lalu di pengembangan, kita masukkan yaitu pengkodean, karena pengkodean ini termasuk ke kelompok pengembangan. Kemudian ada pengujian, jadi setelah kita kode, setelah kita melakukan pengkodean, lalu kita uji bahwa apakah si sistem atau kode yang telah kita buat, apakah berjalan dengan baik atau misalkan masih ada kendala. Selanjutnya ada implementasi. Nah, dari implementasi ini berhubungan setelah pengembangan. Jadi setelah 4 hal yang sebelumnya, lalu implementasi yaitu instalasi sistem, kemudian ada pelatihan. Kenapa ada pelatihan? Karena ketika kita membuat suatu sistem yang besar, otomatis kita harus memberikan pelatihan kepada orang-orang di sekitarnya agar bisa memahami sistem atau proyek yang dibuat. Kemudian ada operasional dan dukungan. Ini kelompok ini sangat penting karena operasional bisa termasuk biaya, dan ada dukungan itu bisa aja dari sponsor, hampir mirip. Kemudian pemeliharaan. Nah, dalam suatu sistem harus dipelihara gitu agar sistem tersebut bisa terus berkembang. Kemudian ada dukungan pengguna. Nah, setelah diimplementasi, dukungan pengguna ini sangat penting karena nantinya si sistem digunakan. Kemudian ada penutupan proyek. Nah, ini tahap akhir atau kelompok terakhir, yaitu ada evaluasi proyek, jadi evaluasi keseluruhan biasanya. Kemudian ada penyusunan laporan, kemudian ada penyerahan sistem. Jadi 7 kelompok ini menjadi satu di dalam RBS. Nah, selain kita membuat bentuk diagramnya, kita juga membuat tabel mengenai RBS, sistem simpan pinjam, seperti ini. Nah, di sini ada inisiasi proyek. Ini mirip dengan RBS sebelumnya, desain sistem, karena saling berhubungan ya, WBS sama RBS. Dia hampir mirip, cuman di tabel ini kita memiliki kolom aktivitas, resiko, dampak, probabilitas, mitigasi, dan pemilik resiko. Kita ambil saja contoh, yaitu inisiasi proyek. Ada identifikasi kebutuhan koperasi, kemudian pembentukan tim proyek. Resikonya apa? Yaitu kebutuhan tidak teridentifikasi dengan benar. Kurangnya keterampilan tim proyek, dampaknya itu tinggi, probabilitasnya sedang. Kemudian mitigasi, lakukan wawancara mendalam dengan stakeholder. Pemilik resiko yaitu manajer proyek. Jadi ini RBS berupa tabelnya seperti itu. Mungkin itu yang dapat bisa dijelaskan mengenai RBS. Kita lanjutkan saja ke selanjutnya, yaitu mengenai berita acara. Terima kasih. Berita acara. Secara umum, berita acara serah terima atau sering disingkat BAST merupakan sebuah dokumen
yang menerangkan objek yang diserahkan atau diterima pihak lain dalam suatu persetujuan. Berita acara serah terima ini digunakan untuk beberapa hal, mulai dari penyerahan barang, jasa, jabatan pekerjaan, hingga pekerjaan konstruksi. Baik, ini adalah contoh mengenai berita acara, tapi di sini kita kasih nama yaitu laporan pelaksanaan proyek. Ini hampir mirip dengan berita acara karena laporan pelaksanaan proyek ini setelah proyek selesai dilaksanakan. Sama halnya dengan berita acara. Nah, di sini telah dibuat laporan pelaksanaan proyek dengan no titik 1224 garis miring C33.1 garis miring NN garis miring 2024. Yang bertanda tangan di bawah ini yaitu teman saya. Ini contoh saja ya. Toto Rohimin, kemudian jabatan manajer proyek, kemudian alamatnya Penyadap, Kabupaten Bandung. Nah, di sini selaku pelaksanaan proyek pembangunan sistem simpan pinjam pegawai PT XYZ dengan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen definisi proyek dan dokumen perencanaan manajemen proyek. Dengan ini kami melampirkan bahwa pelaksanaan proyek pembangunan sistem simpan pinjam pegawai PT XYZ berdasarkan bla 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 bla. Kemudian demikian laporan pelaksanaan proyek ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mestinya. Ini ada tanda tangan manajemen proyek. Jadi ini adalah contoh berita acara atau laporan pelaksanaan proyek. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya untuk menjelaskan hal yang terakhir yaitu penutupan proyek. Terima kasih. Untuk penutupan proyek, menurut A. Guide to the Project Management Body of Knowledge, edisi kelima, kelompok proses penutupan proyek terdiri dari proses-proses yang dilakukan untuk menyimpulkan semua aktivitas di seluruh grup proses manajemen proyek untuk menyelesaikan proyek fase atau proyek secara formal. Kewajiban kontrak kelompok proses ini ketika selesai memverifikasi bahwa proses yang ditentukan telah selesai dalam semua grup proses untuk menutup fase proyek. Dengan kata lain, penutupan proyek adalah kombinasi dari hal-hal berikut ketika diterapkan pada suatu proyek. Yang pertama, jaminan bahwa seluruh pekerja telah selesai. Yang kedua, jaminan bahwa semua proses manajemen proyek yang telah disepakati telah dilaksanakan. Dan yang ketiga, pengakuan formal atas penyelesaian suatu proyek. Semua orang setuju bahwa proyek tersebut telah selesai. Baik. Terima kasih kepada Saudara Rima. Yang terakhir yaitu penutupan proyek. Sebelum itu, saya serahkan kembali kepada beliau untuk menjelaskan atau memaparkan apa sih penutupan proyek itu. Silakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Rima yang telah menjelaskan apa sih penutupan proyek itu. Oke, langsung saja kita lanjutkan ke contoh laporan penutupan proyek sistem simpan pinjam pegawai PT XYZ. Nah, di sini sudah terlihat ya. Itu yang ada 11 poin pada laporan penutupan proyek ini. Yang pertama itu ada penyerahan proyek, kemudian ada dasar kinerja, kemudian biaya anggaran dasar, kemudian jadwal dasar, kemudian ruang lingkup, kemudian operasi dan pemeliharaan, kemudian rencana operasi dan pemeliharaan, kemudian ada biaya operasi dan pemeliharaan juga,
dan sumber daya proyek, dokumentasi proyek, pembelajaran, tanggal peninjauan, implementasi, dan laporan yang terakhir persetujuan. Nah, di sini sudah jelas. Pada penyerahan proyek, itu ada 3 kolom. Itu penyerahan, tanggal diterima, kontingensi, atau kendali. Jadi, ada misalkan proyek selesai, misalkan tanggal 1 Mei 2024, semua kondisi terpenuhi, tidak ada kendala yang signifikan. Dan dasar kinerja, dokumen bagaimana proyek terhadap setiap tujuan kinerja yang didirikan pada kinerja proyek. Nah, di sini ada implementasi sistem manajemen perangkat lunak. Tujuan kinerjanya ada dan hasilnya juga ada, dari 20% menjadi 25%, dari 30% menjadi 35%. Kemudian ada biaya, anggaran dasar, keadaan rencana biaya dan pendanaan untuk proyek ini sebagaimana yang telah disetujui dalam biaya dasar, awal, dan proyek charter. Keadaan aktual dan pendanaan pada penyelesaian dokumen dan menjelaskan semua selisih biaya dan pendanaan termasuk perubahan biaya dasar yang disetujui. Ini ada pengeluaran, ada staf tenaga kerja, internal, layanan, software tools, kemudian ada hardware, ada material dan persediaan, kemudian ada fasilitas, telekomunikasi, ada pelatihan, kontingensi, dan total keseluruhan. Dan dari pengeluaran ini ada rencana, ada aktual, dan selisih. Kemudian ada keterangan. Keterangan ini berlaku untuk menjelaskan hal yang terjadi. Kemudian ada jadwal dasar. Jadi jadwal dasar ini adalah jadwal dasar yang disetujui di awal terhadap tanggal penyelesaian aktual. Masukkan tanggal rencana awal dan akhir dari jadwal dasar. Data semua mulai aktual. Tanggal selesai dan jelaskan selisih jadwal, termasuk perubahan jadwal yang disetujui. Jadi ini ada elemen WBS, aktivitas atau tugas, ada implementasi sistem dari rencana tanggal awal 1 Januari, kemudian tanggal mulai aktual 1 Januari, rencana tanggal selesai 1 Mei, tanggal selesai aktual 1 Mei, dan selisih 0. Kenapa selisihnya 0? Karena proyek ini selesai sesuai jadwal yang direncanakan. Seperti itu. Jadi jikalau misalkan tidak sesuai jadwal, maka ada selisih. Kemudian ada ruang lingkup. Ruang lingkup, beberapa perubahan pada ruang lingkup proyek dan dampaknya terhadap kinerja, biaya, atau jadwal dasar. Di sini ada penambahan modul pelaporan. Kinerja, peningkatan akurasi data pelaporan, biaya tambahan, biaya 2000, jadwal tidak ada perubahan signifikan. Dan ada operasi dan pemeliharaan. Pada operasi dan pemeliharaan ini dibagi dua, yaitu rencana operasi dan pemeliharaan, kemudian biaya operasi dan pemeliharaan. Ini biaya operasi dan pemeliharaan hampir sama dengan poin yang ketiga. Kemudian ada sumber daya proyek. Nah, pada sumber daya proyek ini, apa saja sih daftar sumber data yang ditetapkan dalam rencana sumber daya dan digunakan oleh proyek. Seperti ini ada tim proyek, sumber dayanya, dan ada individu organisasi yang menerima sumber dayanya, itu tim IT internal. Kemudian dukungan pelanggan, ada departemen layanan pelanggan, ada fasilitas, masuk ke departemen operasional, kemudian ada peralatan, masuk ke departemen logistik, ada software tools, departemen IT, dan lain-lain. Seperti departemen keuangan. Kemudian ada dokumentasi proyek. Nah, ini adalah sebuah dokumentasi yang dibutuhkan dalam suatu proyek. Seperti contoh laporan implementasi. Media yang dipakai itu digital. Kemudian lokasi penyimpanannya server proyek. Pembagian itu tim proyek. Selanjutnya ada dokumen pelatihan, digital dan cetak, media yang dipakainya. Kemudian lokasi penyimpanan ada server proyek dan arsip. Dan seterusnya. Di sini ada laporan keuangan. Sama halnya dengan di atas, apa media yang dipakainya dan apa lokasi penyimpanannya dan pembagiannya seperti apa. Kemudian yang ke-9 ada pembelajaran. Jadi mengidentifikasi pembelajaran untuk umpan balik pada proses
Persemakmuran manajemen proyek. Pembelajaran harus dinyatakan dalam masalah dan pengambilan tindakan koreksi. Jadi seperti ini ada pernyataan masalah, contohnya ada kendala komunikasi antara tim. Pembahasan diskusi bulanan antar departemen. Jadi jika ada kendala komunikasi antar tim, maka harus dilakukan diskusi bulanan antara departemen. Misalkan departemen IT dengan departemen bagian logistik atau peralatan, atau misalkan logistik dengan keuangan. Ada referensinya minute of meeting. Tindakan koreksinya apa? Misalkan implementasi alat komunikasi yang lebih baik. Jadi biar diskusinya lebih lancar, berarti harus ada alat komunikasinya yang lebih baik. Kemudian yang ke-10 ada tanggal peninjauan implementasi dan laporan. Jadi peninjauan implementasi di sini ada 7 Mei 2024, jadi ditinjau implementasinya. Penanggung jawab berarti jika kita ambil contoh itu manajer proyek, yaitu saya pribadi gitu ya. Mengambil contoh dari apa yang dijelaskan oleh Rima Fitriani di berita acara. Dan ada laporan implementasi itu 10 Mei 2024 manajer proyek. Yang terakhir yaitu persetujuan. Nah, persetujuan ini ada di manajer proyek, kemudian sponsor proyek, dan manajemen program. Ini di sininya tanda tangan. Seperti itu. Jadi mungkin itu saja sih yang dapat disampaikan pada penutupan proyek. Seperti itu. Baik, karena sudah memasuki ujung, karena sesuai dengan tugas yang telah dirincikan sebelumnya. Jadi kita berdua di sini melanjutkan tugas PBS yang telah dikirim di kanal YouTube pribadi masing-masing, dan kita dilanjutkan untuk membuat suatu RBS, kemudian berita acara, dan laporan penutupan proyek. Jadi ketiga hal ini sangat berhubungan dengan PBS yang telah kami buat. Seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan mengenai RBS, kemudian berita acara, kemudian penutupan proyek. Dan mohon maaf dari kami bila mana tidak sesuai ataupun kurang ataupun banyak kurangnya. Mohon maaf karena kami di sini mencoba untuk bereksperience atau mencoba untuk mengeksplor ilmu kami yang mungkin masih jauh. Jadi mohon maaf sekali lagi dari kami berdua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih kepada saya pribadi dan teman saya Rima Fitriani. Kami pamit undur diri. Ketemu lagi di tugas-tugas selanjutnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.